Halo, assalamualaikum. Saya Rifani dari Abiyat Apparel Pro. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai tips-tips kepada kalian-kalian yang ingin membuat sebuah brand kaos. Ini tipsnya untuk dasar sekali ya. Jadi memang ini buat persiapan aja sebelum kalian membuat sebuah brand itu. Kira-kira apa saja yang perlu kalian siapkan agar nanti kalau ketika sudah mau jalannya itu sudah ada dasar-dasar yang kuat gitu untuk membuat sebuah brand. Dan mungkin kalau yang udah jalan brand ya paling ini bisa diambil ilmunya dikit-dikit ya, barangkali bisa diperbaiki yang sudah kalian jalankan, dan mudah-mudahan tips ini bisa membantu kalian lebih percaya diri. Oke, apa saja tips yang perlu kalian siapkan ketika ingin membuat sebuah brand? Simak video ini sampai selesai, oke? Oke, langsung aja. Ini adalah beberapa yang kalian perlukan sebelum membuat sebuah brand ya. Pertama, kalian harus tentukan dulu pasar kalian di mana. Nah, kalau untuk pasar ini biasanya berhubungan dengan diri kalian sendiri. Misalnya nih, kalian sekarang posisinya tuh berada di mana sih? Misalnya kalian seorang mahasiswa, atau sedang bekerja, atau sedang freelance. Nah, ini menentukan banget nih bakal kemana pasar kalian. Ya kalau misalnya nih kalian seorang mahasiswa, taruhlah kalian mahasiswa misalnya di kedokteran gitu, nah pengen cari sampingan-sampingan kan, pengen bikin sebuah brand kaos, maka menurut saya sih salah satunya yang cocok untuk kalian adalah yang berhubungan dengan kalian, yaitu di dunia kedokteran. Misalnya ya bikin kaos-kaos tentang dunia kedokteran gitu, jadi pasar untuk membelinya itu udah dekat dengan kalian sehingga ketika kalian jual itu nanti gampang jualnya. Tapi ini salah satu option aja ya, ini biar kalian lebih gampang untuk jualnya nanti. Nah, kalau misalnya kalian sebagai seorang pelajar, masih pelajar di sekolah nih, pengen bisnis sampingan, pengen coba-coba bisnis, berarti kan kalian di sekolah sekarang di mana, teman-teman kalian di mana? Misalnya kalian ada di kelas gitu, nah coba-cobalah bikin kaos-kaos kelas misalnya. Atau ya misalnya kalian udah mulai ngeband nih, nah bikin kaos-kaos tentang band gitu. Jadi berhubungan lah dengan yang sekarang kalian geluti. Kemudian bisa juga kalau misalnya di luar itu kalian misalnya gabung di sebuah komunitas nih, misalnya taruhlah motor, misalnya Vespa. Nah, kalian bergabung misalnya di daerah Tangerang gitu, dan itu udah ada teman-temannya kan berarti. Nah otomatis kalau misalnya kamu jual kaos-kaos tentang Vespa dan itu dari kamu sendiri, otomatis komunitas kamu juga akan mensupport kamu kan. Nah berarti kan ada peluang pasar di situ gitu. Atau misalnya di anime dan sebagainya lah, intinya ini berhubungan dengan komunitas. Nah lanjut lagi, bisa juga kalian mempunyai idealisme sendiri. Nah misalnya kalian tuh udah anak metal banget lah misalnya ya, anak band metal lah gitu, dan kalian tuh udah banyak banget beli di kaos-kaos tentang metal, misalnya band metal. Cuman kadang-kadang punya ide sendiri yang kayaknya wah, saya tuh pengennya kaosnya kayak gini loh, kayak gini. Cuman ternyata belum ada brand yang memberikan itu, dan ini bisa jadi peluang kalian bisnis kalian nih nanti gitunya kan. Makanya berarti dari idealisme tersebut pun bisa kalian tuangkan untuk menjadi sebuah usaha, yaitu brand kaos misalnya. Dan memang biasanya idealisme ini biasanya berhubungan juga dengan komunitas yang kalian geluti sih. Jadi ada kesinambungan, karena ketika idealisme kalian dibeli orang lain itu pasti merasa puas gitu, karena berarti kan kalian mendapatkan follower atau mendapatkan pembeli yang setia, yang mudah-mudahan nanti kedepannya kalau udah sekali beli, selanjutnya kalian tuangkan lagi ide yang lain, mungkin beli lagi karena ide yang kamu berikan itu fresh dan benar-benar mereka butuhkan gitu. Jadi gampang jualnya kalau sudah tahu pasarnya. Oke, pertama pasar. Kedua, kalian harus tentukan juga desainnya. Nah, desain ini juga ditentukan setelah kalian tahu pasar dulu ya. Jadi kalian udah tahu pasarnya, baru kalian pikirkan desain. Kira-kira desain itu berhubungan dengan apa sih? Misalnya nih, apakah desain itu ada beberapa ya biasanya kalau di dunia kaos ya, ada tipografi, ada desain yang berupa digital imaging, ada juga desain yang berupa ilustrasi, atau biasanya desain dari pola bajunya. Jadi ini ada berhubungan semua nih. Nah, taruhlah misalnya kalian di komunitas anime kan, nah berarti desainnya itu ya kayaknya lebih cocoknya berarti kan ilustrasi gitu. Tapi kalau misalnya kalian berada di dunia ala-ala skate gitu, nah biasanya ini ada dua nih, bisa ilustrasi, bisa tipografi, bahkan bisa digital imaging, karena biasanya desainnya rada-rada urban gitu, dan biasanya digital imaging juga masuk gitu. Tinggal nanti di sablonnya aja. Lanjutnya,
Kalau misalnya itu sudah dari desain gambarnya udah ada, kalian juga harus mencari inspirasi kira-kira pola cutting yang mana yang cocok untuk brand kalian. Kalau untuk jenis-jenis pola sih saya sempat bahas juga ya di video Abiyat. Itu kalian mungkin nanti bisa saya kasih linknya ya di video ini ya. Bisa kalian klik aja tentang penjelasan pola-pola kaos, beberapa pola kaos ya. Dan kalau misalnya kalian mau mencari lebih jauh, bisa kalian juga buka di internet atau bisa jalan-jalan. Mungkin kalau sekarang situasi COVID nggak bisa ya, kalian mungkin bisa di online aja kayak di Pinterest atau di Instagram. Atau lihatlah brand-brand besar kayak misalnya Uniqlo, dan lain sebagainya. Mereka punya pola-pola cutting yang unik-unik tuh. Jadi kira-kira itu cocok nggak dengan pasar kamu? Kalau misalnya cocok berarti kamu bisa tuangkan kan. Selanjutnya, desain ini juga kalian harus memikirkan nanti logo dari brand kamu. Tapi ini memang sih belum terlalu wajib-wajib banget ya, karena kalau misalnya di awal belum memikirkan terlalu jauh, bisa jadi kalian bikin aja dulu seadanya dulu, yang penting jalan dulu ya. Karena nanti kalau terlalu memikirkan logo, pengen filosofinya ini, segala macam, ya bagus juga sih dari awal. Cuman kalau misalnya itu nanti malah lama dan membutuhkan biaya yang banyak, yang mendingan awal-awal biasa aja dulu, mungkin bisa minta bantuan teman kamu. Nah, kalau udah ada desain ini yang udah kalian tentukan, selanjutnya kalian cari rekan desainer. Tapi kalau misalnya udah ilustrasi, ya mungkin ada teman kamu yang bisa gambar. Atau ya kalau misalnya punya modal, kalian harus coba untuk cari desainer yang dibayar. Cuman ya ini nanti mungkin next stepnya lah ya, kalau misalnya kalian sudah mempunyai dana yang lebih gitu. Lanjutnya, setelah itu kalian cari vendor yang ketiga nih ya, cari vendor sablon yang cocok untuk kalian. Kalau bicara vendor ini juga berarti kan dari yang kedua tadi, desain tadi, kalian harus coba tuangkan ke vendor tersebut, kira-kira mereka bisa menyanggupi nggak apa yang kalian inginkan. Karena kan kadang-kadang vendor juga tidak bisa menyanggupi ya. Misalnya aja nih, kalian misalnya di vendor pengen cuttingnya itu slim fit atau oversize, atau misalnya ada juga yang regular biasa atau yang pengen sambung-sambung. Nah, kira-kira vendor menyanggupi nggak dengan yang kalian inginkan? Makanya kalian harus pintar-pintar juga nyari vendor yang kira-kira dia bisa untuk mengerjakan ide yang kalian tuangkan gitu. Selanjutnya akan lebih bagus juga vendor sablon ini atau konveksi ini berada di dekat rumah kalian sendiri. Misalnya kalian di Jakarta ya, berarti dia terjangkau dari wilayah kalian. Dan sebisa mungkin visit workshopnya 1 kali, sebisa mungkin ya. Tapi kalaupun nggak bisa, minimal vendornya ini sudah bisa kalian lihat di media sosialnya. Karena kan kadang-kadang vendor juga ada Instagramnya atau ada YouTube-nya kayak Abiyat sekarang kan, atau misalnya ada layanan CS-nya yang bisa mensupport kalian lebih cepat. Karena perlu banget ya kalau misalnya layanan customer service ini penting banget ketika kalian sudah berkomunikasi kan. Kadang kita nggak mungkin standby di vendor terus kan. Jadi ya kita bisa hubungin sampai mana proses produksinya, atau sebelum itu ya nanya-nanya dulu misalnya jenis sablonnya apa aja segala macam, jenis bahannya apa saja segala macam dari si vendor. Nah, ngomong-ngomong masalah jenis sablon sama jenis bahan, sebenarnya ini sudah ada kami bahas juga di video Abiyat ya. Jadi kalian bisa tonton di video-video Abiyat sebelumnya, dan mungkin saya kasih linknya juga nanti di video ini. Selanjutnya yang terakhir, kalian sudah tentukan pasar, kalian sudah punya desain, kalian sudah ada vendor. Yang terakhir adalah dana untuk biaya produksi. Nah, untuk dana ini memang penting banget, karena kan nggak mungkin dong kalian udah punya ide segala macam bagus tapi yang mau produksi nggak ada uangnya. Ya bisa sebenarnya kalian akalin dengan sistem pre-order. Jadi misalnya kamu udah punya ini nih gambar, kalian bikin mockup di kaos, terus kalian jual dulu nih, open PO gitu sistemnya. Tapi yang jelas ini udah jelas dari segi ukuran segala macam udah jelas ya. Jadi kan udah tahu ukurannya mau berapa nanti, bahannya apa, jenis sablonnya apa. Kalian lempar dulu ke forum, jrem, siapa yang mau kaos ini silahkan. Mungkin kalian tunggu segala macam nanti baru produksi. Cuman biasanya memang kalau sistem PO ini biasanya kurang gimana ya, kurang greget gitu, karena kadang-kadang orang juga perlu kan real produknya gimana sih gitu. Jadi memang kadang-kadang agak susah juga. Nah ya syukur-syukur kalau misalnya kalian mau mencari dana juga bisa dengan cara bisa minjam ke orang tua dulu atau nabung dulu, atau cari partner dengan modal yang tadi tuh udah ada punya pasar, desain, vendor. Ini kan udah punya, ibaratnya tuh udah punya rencana dari segi ini ya, produksi ya. Jadi gampang banget kalian ngobrol ke orang tuh mencari dana gitu. Oh ini loh, ini
ini tinggal dananya doang, lu mau nggak jadi pendana gue, atau misalnya lu mau nggak misalnya ngutangin dulu nanti gue bayar gini. Nah intinya itu gimana negosiasi kalian aja nanti ke depannya. Dan jelas jangan sampai yang udah kalian persiapkan itu nanti malah step terakhir ini kalian jadi bubar gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya kalau misalnya lebih bagus lagi menabung dulu lah biar kalian bisa produksi kan. Mungkin itu saja sih beberapa persiapan sebelum kalian produksi bikin sebuah brand ya. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan kalau misalnya ada kira-kira persiapan lain yang kira-kira belum saya sebutkan di sini, boleh kalian cantumkan di kolom komen ya, atau kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video Update Apparel Pro ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa sebarkan video ini sebanyak-banyaknya jika menurutmu video ini bermanfaat untukmu dan orang lain. Saya Ripani, saya pamit. Wassalamualaikum, salam jahit, salam gesut.